Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat beriman? Semoga kita selalu diberi kesehatan serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video sebelumnya saya telah membahas biografi tentang Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Untuk yang belum nonton, tonton ya ahe. Baik, pada video kali ini saya masih membahas kisah kehidupan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Selamat menyaksikan. Salah satu kisah yang menarik adalah ketika ia membeli arak untuk sang guru, Syamsuddin Tabrizi. Suatu malam, Syekh Jalaluddin Rumi mengundang Syekh Syamsuddin Tabrizi ke rumahnya. Syekh Syamsuddin pun menerima undangan itu dan datang ke kediaman Rumi. Setelah semua hidangan makan malam siap, Syekh Syamsuddin berkata pada Rumi, "Apakah kau bisa menyediakan minuman untukku?" Yang dimaksud adalah arak. Rumi kaget mendengarnya, "Memangnya Anda minum?" "Iya," jawab Syams. Rumi masih terkejut, "Maaf, saya tidak mengetahui hal ini." "Sekarang kau sudah tahu. Maka sediakanlah. Di waktu malam seperti ini, dari mana aku bisa mendapatkan arak? Perintahkan salah satu pembantumu untuk membelinya. Kehormatanku di hadapan para pembantuku akan hilang. Kalau begitu, kau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman. Seluruh kota mengenalku. Bagaimana bisa aku keluar membeli minuman? Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minum, malam ini aku tidak akan makan, tidak akan berbincang, dan tidak bisa tidur." Karena kecintaannya pada Syams, akhirnya Rumi memakai jubahnya untuk menyembunyikan botol di balik jubah itu dan berjalan ke arah pemukiman kaum Nasrani. Sampai begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa orang terkejut dan akhirnya mengikutinya dari belakang. Mereka melihat Rumi masuk ke sebuah kedai arak. Ia terlihat mengisikan botol minuman kemudian ia sembunyikan di balik jubah lalu keluar. Setelah itu ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya bertambah banyak. Hingga sampailah Rumi di depan masjid tempat ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang mengikutinya tadi berteriak, "Ya ayuhan naas, Syekh Jalaluddin yang setiap hari jadi imam sholat kalian baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman." Orang itu berteriak sambil menyingkap jubah Rumi. Akhirnya masyarakat melihat botol yang dipegang Rumi. Orang yang mengaku ahli zuhud dan kalian menjadi pengikutnya ini membeli arak dan akan dibawa pulang. Orang itu menambahi fitnahnya. Orang-orang bergantian meludahi muka Rumi dan memukulinya hingga sorban yang ada di kepalanya turun ke leher. Melihat Rumi yang hanya diam saja tanpa melakukan pembelaan, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka ditipu oleh kebohongan Rumi tentang yang diajarkannya. Mereka tidak kasihan lagi untuk terus menghajar Rumi hingga ada juga yang berniat membunuhnya. Namun di tengah-tengah kerisuhan warga memukuli Syekh Rumi, tiba-tiba terdengarlah suara Syams Tabrizi, "Wahai orang-orang tak tahu malu. Kalian telah menuduh seorang alim dan faqih dengan tuduhan minum khamr. Ketahuilah bahwa yang ada di botol itu hanyalah cuka untuk bahan masakan." Seseorang dari mereka masih mengelak dan bicara menantang. "Itu bukan cuka, itu arak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Rumi membelinya di kedai arak," katanya. Lalu Syams mengambil botol dan membuka tutupnya. Dia menumpahkan isi botol di tangan orang-orang agar menciumnya. Mereka terkejut karena yang ada di botol itu memang benar-benar cuka. Rupanya sang guru sebelum pergi ke rumah Rumi terlebih dahulu mampir ke toko minuman arak tersebut dan berpesan jika Rumi datang membeli arak maka berikanlah botol ini padanya, botol yang terlebih dulu sudah diisi cuka oleh sang guru.
Mereka lalu memukuli kepala mereka sendiri sebagai tanda penyesalan dan meminta maaf kepada Rumi. Lalu pelan-pelan mereka pergi satu demi satu sambil menahan malu. Rumi berkata pada Syams, "Malam ini kau membuatku terjerumus dalam masalah besar sampai aku harus menodai kehormatan dan nama baikku sendiri di depan umatku. Apa maksud semua ini? Agar kau mengerti bahwa kehormatan umat dan wibawa yang kau banggakan ini hanya hayalan semata. Kau pikir penghormatan orang-orang awam seperti mereka ini sesuatu yang abadi. Padahal kau lihat sendiri, hanya karena dugaan satu botol minuman saja semua penghormatan itu sirna dan mereka jadi meludahimu, memukuli kepalamu dan hampir saja membunuhmu. Inikah penghormatan yang selama ini kau bangga-banggakan dan perjuangkan yang akhirnya lenyap hanya dalam sesaat? Maka mulai hari ini berhentilah untuk mencari penghormatan dari sesama manusia dan bersandarlah pada zat yang tidak tergoyahkan oleh waktu dan tidak terpatahkan oleh perubahan zaman. Mulai hari ini bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dia yang maha tahu siapa manusia yang benar-benar terhormat dan siapa yang palsu," kata Syekh Syams menasehati muridnya. Semoga kita dapat memetik hikmahnya.